warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin wal hadirat yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai salah satu usul. Kita berhenti sampai dengan bagian yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita mengetahui kita memiliki ilmu yang berupa kita mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal dan mengerti dan memahami tentang agama Islam ini. Di sini dengan satu ketentuan bil adillah, dengan dalil-dalil, dengan yaitu dalil baik itu dalil sam'iyah ataupun dalil aqliyah. Sam'iyah adalah sesuatu yang didengar, berupa itu adalah perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aqliyah adalah dengan kita memperhatikan secara seksama dengan apa yang melingkupi satu hal, maka itu adalah dengan kita mengenal hal tersebut dengan dalil aqli. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali ketika menyebut tentang hal ini. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan tanah atau bumi yang sudah mati ataupun tandus, Allah Subhanahu wa taala hidupkan dengan air yang Allah turunkan dari langit. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan dari tanah tersebut tumbuh-tumbuhan. Kemudian setelah menjelaskan secara detail tentang tanaman, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa kadzalika tukhrajun, dan seperti itulah kalian akan dibangkitkan dari kubur kalian, seperti tanaman yang tumbuh akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita mengenal dan memahami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan dalil-dalil syar'i berupa Al-Qur'an, maka seperti yang tercantum dalam surat Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu
tidak. Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan yang bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang keras, adalah orang-orang kufar, dan sesama di antara mereka saling menyayangi. Dan tercantum juga di dalam surat Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali utusan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk dari al-adillah as-sam'iyyah. Adapun al-adillah al-aqliyah, dengan kita memperhatikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan atas kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau yang biasa disebut dengan mukjizat. Yang paling besar dan paling agung di antara mukjizat-mukjizat tersebut adalah Al-Qur'anul Karim, firman Allah Subhanahu wa taala yang sampai sekarang kita baca, dan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Al-Qur'anul Karim tersebut meliputi di dalamnya ada kabar-kabar yang benar, kisah-kisah yang benar tentang yang lalu, baik itu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang semuanya kisah-kisah tersebut ataupun kabar-kabar tersebut adalah bermanfaat buat kita. Dan di dalam Al-Qur'an juga terdapat hukum-hukum yang di dalamnya ditegakkan keadilan seadil-adilnya, dan hukum-hukum Allah tersebut bersifat akan memberikan kebaikan kepada kita. Jadi dengan kita memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa menyatakan bahwa itu adalah termasuk dari al-adillah al-aqliyah. Dan apa yang terjadi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sesuatu mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis Allah belah-belah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan dari jari jemari beliau air, dan banyak lagi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabat dari apa-apa yang tidak mereka ketahui, maka mereka meyakini bahwa hal tersebut, apa yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah sifatnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin ada kesalahan di dalamnya. Oleh karena itu, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan pembebasan kota Makkah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupaya dan berdoa kepada Allah, ya Allah, tutupilah kabar ini supaya mata-mata dari orang musyrikin tertutupi dari perkara ini, yaitu perkara ketika Nabi berusaha untuk mempersiapkan untuk menyerang kota Makkah, sehingga mereka terkagetkan dengan penyerangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi melakukan tauliyah supaya berpura-pura menyerang ke satu tempat, sehingga apabila ada mata-mata yang melihat, maka meyakini bahwa Nabi mempunyai target serangan yang lain. Tapi ketika dalam keadaan seperti ini sembunyi-sembunyi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Zubair untuk datang ke satu tempat yang situ ada disebut dengan Taman Khawf, yang di situ jarang sekali orang lewat untuk lewat ke tempat tersebut. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, sampailah kau ke tempat tersebut, maka
akan lewat seorang perempuan, yang perempuan tersebut akan membawa kabar dari salah seorang yang berada di kota Madinah untuk memberikan kabar persiapan Nabi untuk menyerang orang-orang Makkah. Maka ketika Ali radhiyallahu anhu dan Zubair bin Awwam dan dua orang sahabat yang lain yang menunggu, benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewatlah perempuan tersebut. Maka karena Nabi mengatakan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya perempuan ini akan menyembunyikan surat, satu tulisan dan satu kabar, maka diperiksalah oleh Ali radhiyallahu anhu. Setelah ditanya, diinterogasi, masih tetap tidak mengaku, maka kita perhatikan bagaimana keteguhan hati seorang Ali radhiyallahu anhu dan sahabat-sahabat yang bersama dengan Ali radhiyallahu anhu. Ahlifu billah, ma kadzaba Rasulullah wa ma kadzabna. Dan saya bersumpah atas nama Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta. Ini kadzaba bisa artinya tidak mungkin berdusta. Bisa juga kadzaba artinya tidak mungkin salah. Tidak mungkin Nabi ketika mengabarkan itu salah. Memiliki dua makna, bisa salah, bisa dusta. Wa ma kadzabna, dan kita pun tidak berdusta ketika mengabarkan kepada kamu bahwasanya Rasulullah mengatakan bahwa bersama kami itu ada satu surat. Wallahi, maka demi Allah, la nujarridan biki atau la tukhrijan. Demi Allah, apakah engkau mengeluarkan sesuatu yang kau bawa, ataukah kalau tidak akan kami telanjangi? Karena tidak mungkin Rasulullah dusta. Karena melihat keteguhan Ali radhiyallahu anhu, maka budak perempuan ini mengeluarkan surat yang dia bawa, dia taruh di gulungan rambutnya yang tidak mungkin. Para sahabat mengira bahwa surat tersebut ada di situ. Dia kasihkan, dan di dalamnya ada kabar dari salah seorang sahabat yang memberikan apa kabar kepada orang-orang Quraisy bahwasanya Nabi Muhammad SAW akan menyerang orang-orang Quraisy dalam waktu dekat. Maka kita perhatikan keteguhan para sahabat tidak bergeser sedikit pun, walaupun ketika di depan mata mereka tidak mendapati apa yang mereka dapatkan dari Rasulullah SAW. Yang kedua adalah setelah al-ilm, yaitu al-amal bihi. Kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengamalkan konsekuensi dari kita mengenal dan memahami dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah, kita mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu konsekuensi dari ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Taat dengan mana kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita melaksanakan salat, puasa, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang bentuknya kita memberikan manfaat kepada orang lain, seperti al-amr ma'ruf nahi munkar dan jihad fisabilillah. Maka ketika kita mengetahui satu perkara dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita diwajibkan untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Oleh karena itu ada ancaman di dalam Al-Qur'anul Karim bagi orang-orang yang tidak mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 44, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun." Apakah kalian itu memerintahkan manusia untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan dan kalian melupakan diri-diri kalian? Wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kalian membaca al-kitab. Afala ta'qilun, apakah kalian itu memiliki akal atau tidak? Apakah kalian memerintahkan orang untuk mengamalkan kebaikan
kebaikan, sedangkan diri-diri kalian melalaikan hal tersebut, maka tentu orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak berakal. Sehingga ayat ini berkaitan secara khusus tentang sifat orang-orang Yahudi yang mereka memerintahkan pada orang lain kebaikan, akan tetapi melalaikan diri-diri mereka. Seperti bagaimana ketika Nabi Muhammad SAW menjenguk anak kecil yang dulunya berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Si anak ini adalah anak Yahudi yang dia dulunya berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka ketika Rasulullah menjenguknya, maka kemudian Rasulullah dakwahkan kepada anak kecil ini untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namanya anak kecil, dia takut kepada ayahnya, maka dia lirik kepada ayahnya, seakan-akan minta saran dari ayahnya. Maka kata si ayah, "Oke, Abdul Qasim, kamu taati Abdul Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW." Akhirnya si anak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan Rasulullah mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Allah telah menyelamatkan anak kecil ini dari api neraka melaluiku dengan jalanku." Anak kecil ini mendapatkan hidayah Islam, tetapi si ayah sama sekali tidak memeluk Islam, hanya memerintahkan si anak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Banyak contoh dari salafus saleh yang menunjukkan bahwasanya salafus saleh sangat memperhatikan amalan. Apabila mereka memiliki pengetahuan ataupun ilmu, maka mereka berusaha untuk mengamalkan apa yang telah mereka ketahui. Seperti dicontohkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Ali radhiyallahu anhu, di dalam kisah ketika Fatimah radhiyallahu anha putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluhkan apa keadaan rumahnya. Di rumahnya itu tidak ada pembantu, sehingga tangannya itu sudah mulai kasar, tidak halus seperti dulu, karena sudah kebanyakan cuci piring atau misalnya bikin tepung dan bikin adonan, sehingga tangan ini sudah mulai kasar. Jadi dia mengeluhkan kepada Aisyah. Ketika datang kepada Rasulullah tidak ada, dia mengeluhkan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Dan Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah putrinya Fatimah, yang Rasulullah katakan dia bid'atun minni, sesungguhnya Fatimah radhiyallahu anha adalah bagian dariku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, kepada Fatimah dan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Awala adulluki ala ma huwa khairun laki min khadimin." Apakah kalian tidak mau apabila saya tunjukkan kepada kamu sesuatu yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kalian daripada pembantu? Maka Rasulullah mengatakan, "Idza awaiti ila al-firash," apabila kalian akan tidur, sudah sampai di tempat tidur, tusabbihina Allah salatan wa thalathina, maka bertasbihlah 33 kali, wa tahmadinahu salatan wa thalathina, dan mengucapkan alhamdulillah 33 kali, wa tukabbirina salatan wa thalathina, dan bertakbirlah 33 kali. Maka Ali radhiyallahu anhu yang mendengar sabda Rasulullah ini dan perintah Rasulullah kepada putrinya dan kepadanya, dia mengatakan, "Fama taraktuha mundu sami'tuha min Rasulillah." Saya tidak pernah meninggalkan hal tersebut, bertasbih, bertahmid dan bertakbir sebelum tidur. Saya tidak pernah meninggalkan hal tersebut semenjak saya mendengar hal itu dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika hal ini didengar oleh seseorang, ucapan Ali radhiyallahu anhu ini didengar oleh orang, maka si orang ini mengatakan, wala lilata sidqi. Bertanya, mungkin ketika kau itu menjaga tasbih takbir itu ketika di hari-hari biasa. Bagaimana ketika malam yang penuh gawat darurat, engkau berperang di pagi hari, malam dalam keadaan ketakutan mencekam. Bagaimana ketika Lailatul Siffin? Maka kata Ali radhiyallahu anhu, wa Lailatul Siffin. Bahkan di malam Lailatul Siffin ketika ada keadaan dalam gawat darurat, saya tidak meninggalkan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bagaimana para salafus saleh sangat memperhatikan ilmunya dengan cara mengamalkan apa yang telah mereka ketahui dengan cara secara kontinu. Contoh yang lain dari jalan Dawud bin Abi Hind, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Ini isnadnya, masih ingat cerita isnad. Qal حدثني عن بسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه. dari Dawud bin Abi Hind, dari Nu'man bin Salim, dari Amr bin Aus. Amr bin Aus mengatakan, an Basah bin Abi Sufyan telah mengabarkan kepadaku ketika dia itu sakit yang sakitnya sangat parah sekali sehingga dia meninggal pada saat sakit tersebut. Namanya salafus saleh ketika sakit pun meriwayatkan hadis. Allahu Akbar. Dia berkata kepada An-Basah ini berkata kepada Amr, sami'tu Ummu Habibah, saya mendengar Ummu Habibah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, man shalla 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin. Siapa yang salat rawatib dalam sehari semalam, salat fardunya dia iringi dengan salat rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, bunya lahu bihinna baitun fil jannah, maka Allah Subhanahu wa taala bangunkan baginya dengan salah satu sebabnya adalah 12 rakaat tadi yang dia jaga rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka anda perhatikan apa yang dikatakan Ummu Habibah. Faqala Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak saya mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari Ummu Habibah. Yang mendengar dari Ummu Habibah siapa? An-Basah. An-Basah mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummil Habibah. Saya tidak pernah meninggalkan apa yang tercantum dari hadis tadi itu salat 12 rakaat semenjak kapan? Semenjak saya mendengarnya dari Ummu Habibah. Allahu Akbar. Dan Amr bin Aus mengatakan, Amr yang mendengarkan meriwayatkan dari An-Basah. Dia mengatakan, ma taraktuhunna mundu sami'tuhunna min An-Basah. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat salat rawatib semenjak saya mengetahuinya dari siapa? Dari An-Basah. Dan yang meriwayatkan dari Amr yaitu An-Nu'man bin Salim. Dia mengatakan, anda perhatikan silsilahnya. Semua perawi yang mengatakan tidak pernah meninggalkan apa yang telah mereka ketahui, kontinu mereka lakukan. Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Amr bin Aus. Saya tidak pernah meninggalkan 12 rakaat tersebut semenjak saya mendengarnya dari Amr bin Aus. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dan dikatakan dalam contoh yang lain yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam yang hadis yang bersumber dari Abi Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, "Awsani
bi thalathin. Khalili, kekasihku Nabi Muhammad SAW telah berwasiat kepadaku dengan 3 hal. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebelum beliau menyebutkan apa 3 hal tersebut, la ad'uhunna hatta amut, saya tidak akan menyia-nyiakan dan meninggalkan wasiat tersebut sampai mati. Allahu Akbar, keteguhan hati yang sangat luar biasa sekali. Apa salah satunya? Shaumi 3 ayyamin min kulli syahr, yaitu berpuasa 3 hari dalam setiap bulannya. Bisa ayyamul bid, bisa memilih hari yang lain, yang penting dalam 1 bulan itu 3 hari. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan apa kebaikan itu akan dikalikan 10. Maka sehingga ketika seorang itu berpuasa 3 hari, seakan-akan dia berpuasa satu bulan penuh. Wa salatid duha, dan beliau mewasiatkan kepadaku untuk salat duha. Wa naumin ala witrin, dan ketika sebelum tidur hendaklah salat witir dulu. Mengapa beliau itu diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat witir sebelum tidur? Karena beliau itu salat malam, tidurnya itu mungkin larut malam. Karena beliau apabila sudah mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diingat kembali, dimurajaah oleh beliau sampai larut malam. Sehingga beliau ini termasuk sahabat yang kalau bangun pas subuh, karena kecapean untuk mengingat dan murajaah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya diwasiatkan oleh Nabi untuk beliau ini sholat witir sebelum tidur dan sholat duha. Dan begitu juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan kepada Abu Darda radhiyallahu anhu dengan 3 hal tadi. Dan begitu juga ketika Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika saya kecil dan hidup di dalam tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah anak tiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika makan kana yadi tabishu fi sahra, ketika makan, kalau makan itu bareng-bareng, makannya itu tangannya muter ke kanan, ke kiri, ke depan, nggak fokus di area yang di depannya saja, kekuasaan tidak ke kanan, kemari, ke sana, muter tangannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, harisun alaikum, beliau selalu memberi semangat untuk memberikan manfaat buat kalian. Sehingga dimanapun Rasulullah selalu memberikan ilmu yang bermanfaat kepada para sahabatnya. Ketika dipanggil makan oleh ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka setelah makan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qumu falyusalli lakum." Berdirilah kalian supaya saya sholat untuk kalian. Dengan mana kalian yang di rumah ini bisa jadi ada perempuan yang jarang ke masjid. Nah, kesempatan ini sangat berharga untuk kalian langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung sholat. Ditunjukkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, di atas keledai, dan yang boncengi Mu'adz bin Jabal, lagi asik-asik di atas kendaraan, apakah ngobrol ke sana kemari? Tidak. Maka yang ditanyakan, ya Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz bin Jabal. Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, labbaik wa sa'daik ya Rasulullah. Ya apa wahai Rasulullah, saya akan benar mentaati. Diulang oleh Nabi sebanyak 3 kali. Sampai ke 3 kali, sampai Mu'adz bin Jabal benar-benar siap mendapatkan apa yang telah akan diberikan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'ala al-'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah. Wahai Mu'adz, apakah kau mengetahui apa hak Allah pada hambanya dan apa hak hambanya pada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap kesempatan selalu memberikan kebaikan kepada
ummati. Salah satunya ketika beliau bersama Umar bin Abi Salamah. Ketika melihat cara makannya itu muter seperti itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung ingatkan, ya Ghulam, dengan perkataan yang lembut, ya Ghulam, Samillah, ucapkanlah bismillah ketika makan. Wa qul bi yaminika, dan ketika makan pakai tangan kanan. Wa qul mimma yali, dan makanlah dari yang paling dekat dengan kamu, karena makannya itu pakai nampak, bukan seperti kita yang pakai kiri, pakai nampak. Jadi ada seperti ini harus perhatikan, makan yang paling dekat. Maka dikatakan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu dengan perkataan dari Umar bin Abi Salamah, "Fama zalat tilka ni'mati ba'du." Tidaklah apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali senantiasa akan menjadi cara saya ketika makan. Semenjak Umar bin Abi Salamah ini masih kecil, dan ketika makan yang muter seperti itu langsung diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Abi Salamah ini langsung mengatakan, tidaklah saya kecuali merubah cara makan saya dengan apa yang tadi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai kapan? Sampai seterusnya, sampai ajal menjemputnya. Tidak hanya waktunya ini mungkin makanan sedikit langsung selobotnya, tidak. Tapi kapan saja dan di mana saja akan selalu menjaga metode yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika makan. Dan dari para ulama, contohnya dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan tentang bagaimana pentingnya untuk kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Beliau katakan, "Ma balaghani haditsun 'an Rasulillah illa 'amiltu bihi." Tidaklah sampai kepadaku hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu hadis sampai kepadaku, tidaklah sampai hadis tersebut kecuali saya mengamalkan hadis tersebut. Dan dikatakan oleh Amr ibn Qais al-Muladi rahimahullah, beliau mengatakan, memberikan nasihat kepada kita, "Idza balaghaka al-haditsu 'an Rasulillah fa'mal bihi." Apabila sampai kepadamu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalkanlah hadis tersebut. Walau marratan, walaupun sekali, apabila tidak berkaitan dengan hal-hal yang wajib, berkaitan dengan sesuatu yang dianjurkan, maka upayakan untuk kita amalkan walaupun sekali. Takun min ahlihi, maka engkau akan mendapatkan keistimewaan bahwasanya engkau termasuk dari yang tercantum di dalam kemuliaan hadis tersebut. Oleh karenanya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah bahwasanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ketika menyebutkan hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang dengan konteks hadis, "Man qara'a ayatul kursi," siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin, setiap akhir salatnya, lam yakun bainahu wa bainal jannah illa an yamut, maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka tidak ada jarak antara dia dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala kecuali kematian. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, "Balaghani an Syekhul Islam," telah sampai kepadaku dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Ibn Qayyim rahimahullah bermulazamah dengan Syekhul Islam selama 16 tahun. Beliau mengatakan bahwasanya Ibn Taimiyah mengatakan ketika beliau membahas tentang hadis ini,
ma taraktuha uqayba kulli salatin. Saya tidak pernah meninggalkan untuk membaca ayat kursi setelah saya sholat. Setelah semua saya Allahu Akbar. Dan dikatakan juga oleh Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan yang berkaitan dengan mengamalkan apa yang diketahui. Beliau mengatakan, maka dalam hadisan, saya tidaklah menulis satu hadis dalam musnad beliau, dalam musnad Imam Ahmad, illa amiltu bihi, kecuali saya amalkan hadis tersebut. Hatta innani sami'tu, bahkan ketika saya mendengar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijamah, dan setelah hijamah memberikan kepada yang membekam beliau 1 dinar. Jadi 1 dinar ini sesuatu yang sangat mahal sekali. Maka ketika Imam Ahmad berhijamah juga, melakukan bekam juga, wa a'taitul hajima dinaran, maka beliau pun berupaya untuk mengamalkan apa yang tercantum dalam hadis, yaitu memberikan bekam itu satu dinar juga. Allahu Akbar. Jadi bagaimana kita lihat terus semangatnya para salafus saleh ketika mengamalkan apa yang mereka ketahui. Yang berikutnya adalah setelah kita mengetahui dan mengamalkan apa yang kita ketahui, ad-da'watu ilaihi, kita mendakwahkan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa syariat Allah Subhanahu wa taala. Kita dakwahkan kepada yang lain dengan cara yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah di jalan Allah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan di sini, ud'u ila sabili rabbik, engkau seru berdakwahlah di jalan siapa? Ke jalan siapa? Ila sabili rabbika, berdakwahlah untuk di jalan Allah. Ketika di sini disebutkan kata ganti Allah Subhanahu wa taala dengan kaf, itu menunjukkan seorang dai ila Allah haruslah ikhlas dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak dalam rangka dia itu mengagungkan diri sendiri, tidak, tapi yang dia agungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sampai kebenaran itu bukan dari jalannya, karena dakwah dia adalah ila sabil rabbik, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan di jalan dirinya sendiri dalam rangka mengagungkan diri sendiri, tidak, maka dia akan gembira ketika kebenaran itu sampai kepada orang lain walaupun bukan melalui lisannya. Maka di sini ditegaskan ud'u ila sabil rabbika, berdakwahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan ketika seorang berdakwah harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala bil hikmah, dengan cara hikmah, dengan cara menempatkan tempatnya di dalam porsinya. Ketika kita melihat orang yang datang kepada kita itu orang yang lemah imannya, yang baru dia itu mengenal dakwah, maka kita berikan dan sampaikan kepadanya dengan cara yang lemah dan lembut. Seperti bagaimana Rasulullah ketika Rasulullah bertemu dan berhadapan dengan orang yang ketika di dalam masjid buang air kecil, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena yang buang hajat dan buang air kecil itu di masjid adalah orang yang jahil, orang yang tinggalnya jauh di pelosok orang udik, maka Nabi tidak langsung mempelet, tidak langsung marah, tapi dibiarkan, biar nanti air seninya itu najisnya tidak kesana kemari, tapi tetap di satu tempat. Setelah itu sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diingatkan, setelah dibersihkan najisnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, ini masjid tidak layak di dalamnya untuk ada di dalamnya terpotong
tidak layak. Semuanya ini hanya untuk bertasbih dan bertahmid. Maka setelah mendapatkan wajah dari Rasulullah dan nasihat dari Rasulullah, orang ini yang tadinya melihat bagaimana para sahabat Rasulullah marah kepadanya, dia mengatakan dan berdoa kepada Allah, Allahumma arhamni Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, berilah rahmatmu padaku dan kepada Muhammad. Adapun orang lain yang maksudnya dia nyindir orang yang tadi merokok, ketika dia itu buang air kecil, jangan kau beri kepada mereka rahmatmu. Maka Nabi SAW ketika mendapatkan hal ini, apakah marah? Tidak. Dia malah Nabi SAW tersenyum. Dia mengatakan laqad tahajjarta wasi'a. Engkau ini berusaha untuk mempersempit sesuatu yang sangat luas sekali, yakni rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan cara yang lembut. Tapi ketika berhadapan dengan sahabat yang kuat imannya, dia masih melakukan satu mukhalafah. Seperti contohnya Nabi SAW mendengar Abu Dzar radhiyallahu anhu mencela seorang sahabat yang lain dengan celaan yang khasnya orang-orang jahiliyah, dengan memaki ibunya dengan sebagai orang hitam. Maka Nabi langsung memegang perah dari Abu Dzar radhiyallahu anhu. Ya Abu Dzar, innaka qawmun fika jahili. Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau ini seorang yang ada di dalammu perkara-perkara jahiliyah, dipegang sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika sholat bersama kaumnya dengan sholat yang sangat panjang sekali. Al-Baqarah dia tuntaskan dalam satu rakaat. Dalam sholat Isya sudah paginya itu orang-orang Ansor itu adanya di ladang, karena orang-orang Ansor itu orang tani, dari pagi sore di ladang. Pas sholat Isya dihantamnya itu Al-Baqarah. Langsung ketika kabar ini sampai kepada Rasulullah marah. Sampai perawi mengatakan, "Ma ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idin." Saya tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah ketika memberi nasihat, kecuali ketika menasihati dalam hal ini. Bahkan beliau memanggil Mu'adz dengan perkataan, "Ya afattanun anta ya Mu'adz, apakah kau ini tukang fitnah?" Dipanggil sama dengan tukang fitnah. Karena Mu'adz bin Jabal dan Abi Dzar ini adalah sahabat-sahabat yang kuat imannya, yang kokoh, tidak akan lari kalau dihantam dengan hantaman seperti ini. Mu'adz bin Jabal adalah sahabat yang dikenal sebagai orang yang paling mengerti halal dan haram dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim utusan ke negeri Yaman, yang diutus adalah Mu'adz bin Jabal ini. Dengan hikmah, dengan cara yang pertama adalah dengan hikmah yang menempatkan sesuatu di tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik, dengan cara mengingatkan umat ini untuk mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ketika yang kita nasihati dan kita dakwai adalah orang-orang yang memiliki subhat di kepalanya, sehingga apabila kita nasihati dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dia masih melawan saja dengan bantahan-bantahan, maka kita debat dengannya, tapi dengan cara billati hiya ahsan, bukan debat, berdiskusi dengan cara yang baik. Karena debat kusir itu sesuatu yang harus kita jauhi. Adapun berdiskusi dengan cara kita mencari kebenaran dan berupaya dalam hati kita untuk memberikan dan menyampaikan kebenaran kepada lawan diskusi kita, maka itu adalah cara yang dianjurkan. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah, dia ketika berdiskusi dengan siapapun dia mengatakan, demi Allah, saya tidaklah diskusi dengan orang lain dalam permasalahan fikih, kecuali saya berharap apabila kebenaran itu ada melalui lisannya. Ini keikhlasan ketika berdiskusi. Tidak ingin menang sendiri, tidak ingin namanya yang dipuja, tidak. Tapi yang dia harapkan adalah kebenaran, walaupun keluar dari musuh.
bukan musuh lawan tanding ketika berdiskusi dalam satu diskusi yang ditonton oleh bisa jadi ribuan orang. Tidak. Imam Syafi'i mengatakan, demi Allah saya mengharapkan kebenaran itu keluar dari lisannya, dengan bisa jadi akan lebih kepada Imam Syafi'i rahimahullah. Akan tetapi dengan satu ketentuan, bahwasanya haruslah orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mengerti dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berdakwah haruslah di atas ilmu, di atas basirah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah jalanku yang saya menyeru kepada Allah. Saya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggiring orang-orang lain kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Itulah caraku, jalanku, dan jalan orang-orang yang mengikuti. Wa subhanallah, dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kekurangan yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma ana minal musyrikin, dan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah bahwa saya bukanlah termasuk dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini ditegaskan bahwasanya berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala haruslah di atas ilmu. Ketika dia berdakwah harus berlandaskan dengan ilmu. Baik, di sini dikatakan qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Dan inilah jalanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Muhammad. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ini adalah jalanku yang saya berseru dan berdakwah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ala basirah, di atas ilmu. Dengan makna ketika berdakwah seorang haruslah mengetahui dan memiliki dasar yang berupa ilmu ketika dia berdakwah. Dengan makna ketika dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengetahui hukum syar'i dan bagaimana cara berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keadaan orang yang dia hadapi dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tugasnya dan kewajiban dan tugas dari para rasul, dan tugas dan cara hidup dari orang-orang yang telah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang baik. Jadi sehingga seorang apabila dia telah mengenal Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia telah mengenal Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia mengenal tentang agamanya dengan cara melalui dalil-dalil yang jelas berupa adillah al-sam'iyah dan adillah al-sam'iyah. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya taufik untuk dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui, maka baginya ada kewajiban untuk dia berusaha menyelamatkan saudara-saudaranya, sehingga saudara-saudaranya merasakan manisnya dakwah sunnah seperti dia merasakan lezat dan manisnya dakwah sunnah. Sehingga ketika kita merasakan lapangnya dada kita ketika kita berada di atas dakwah sunnah, maka la yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seseorang tidak akan sempurna keimanannya sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai. Ketika dia merasa nikmat dengan manisnya dakwah sunnah, maka kita berikan dan seru saudara-saudara kita untuk mereka mengetahui apa yang kita ketahui, sehingga ibadah kita,
Sehingga ibadahnya adalah ibadah di atas keikhlasan, di atas ittiba dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga inilah yang harus kita perhatikan dengan cara kita memberikan kabar gembira kepada saudara-saudara kita yang bisa jadi mereka itu belum mengetahui dengan nikmatnya dakwah sunnah ini. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam peperangan Khaybar, beliau mengatakan la uqiyana rayata badan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya akan berikan besok bendera ini, kekuasaan dalam penyerangan ini kepada seseorang yang orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan orang ini dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Allah, semua sahabat ketika mendengarkan keutamaan orang yang akan mendapatkan tampuk kepemimpinan esok, mereka semuanya ngarep untuk mendapatkan kepemimpinan esok. Bukan karena kepemimpinannya, tapi maziahnya ini apa? Keutamaannya berupa dicintai oleh Allah dan Rasulnya, rekomendasi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab, demi Allah saya tidak pernah ngarep menjadi pemimpin kecuali pada saat itu. Karena rekomendasi itu luar biasa, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan dia pun cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka pada esok harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aina Ali? Di mana Ali radhiyallahu anhu? Maka dikatakan kepada beliau bahwasanya Ali radhiyallahu anhu sakit mata. Maka dibawakanlah kepada Nabi, sehingga didoakan oleh Nabi dan diludahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun video, sehingga Ali radhiyallahu anhu matanya sembuh, seakan-akan tidak pernah merasakan sakit mata atau bahkan lebih baik dari sebelumnya. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali radhiyallahu anhu ketika memimpin pasukan penyerangan kepada orang yang ada di Khaybar, orang-orang Yahudi. Maka Nabi mengatakan, unfud ala risli, lakukanlah hal ini dengan penuh ketenangan. Jangan buru-buru, tenang saja, santai saja. Hatta tanzila bi sahatihim, sampai engkau tiba di tempat mereka. Apabila sudah tiba di tempat mereka, thumma da'uhum ila al-islam, maka serulah mereka kepada Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillah ta'ala, dan berilah kabar kepada mereka dengan yang berkaitan kewajiban mereka untuk menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada seseorang, satu orang saja melalui jalanmu, khairul laka min hurin na'am, maka akan lebih baik dari onta merah. Onta merah ini adalah sesuatu yang sangat dibanggakan, kekayaan yang sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab. Baik dulu sampai sekarang mereka lebih bangga punya onta merah daripada mobil-mobil mewah yang sekarang. Onta merah itu bukan ontanya merah, ontanya putih. Saking putihnya jadi kayak merah. Maka disebutnya adalah onta merah. Gede besar. Harganya mungkin sekarang 15 miliar. Satu onta. Baru beli mati nangis. Itu kemarin ada di dalam, itu sampai menyentuh 15 miliar. Allah. Ontanya yang mana lihat tuh gagah banget. Gede tinggi bu. Dan Allah kata Rasulullah katakan, la yahdiyallahu bika, apabila engkau ini mampu menuntun saudaramu ke dalam dakwah sunnah kepada Islam yang benar, apalagi sampai mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasul, lebih mulia, lebih utama di sisi Allah
ada di sisi Allah lebih baik, lebih kekal dari apa yang ada di dunia yang semua sifatnya adalah fana. Dari onta merah kebanggaan orang-orang Arab lebih dari segala-galanya. Maka ini adalah cambuk untuk kita untuk selalu berupaya untuk memberikan kebaikan dan dakwah sunnah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Apalagi disebutkan dalam hadis di sini, man da'a ila huda, siapa yang dia berdakwah dalam berupaya memberikan kepada orang lain petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan orang itu menerima dakwahnya, kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu, maka baginya dari pahala yang telah dilakukan oleh orang yang telah mendapatkan hidayah dari dia. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Dan ketika orang yang telah melalui jalan hidayah itu mendapatkan royalti hidayah dari orang yang telah mendapatkan hidayah darinya, itu tidak mengurangi ganjaran dari orang yang telah melakukan apa yang telah dia dapatkan dari orang lain. Dari hadis ini siapa yang paling banyak ganjarannya di sisi Allah? Waalaikumsalam. Siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ganjarannya tidak pernah putus sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Islam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu selama umat Islam mengatakan, berkata Rasulullah dari hadis yang bersumber dari Abu Hurairah, maka ganjaran ketika hadis ini dicatat terus ke Abu Hurairah. Ketika para umat Islam kaum muslimin membahas dan mengkaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maka ganjarannya semua kepada mereka tidak akan berhenti. Allahu Akbar. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya siapa yang dia itu berupaya menyeru dan menyesatkan, berdakwah kepada kesesatan, kana alaihi minal ithm, maka dia itu menanggung dosa mithlu athami man tabi'ahu, seperti dosa-dosa orang-orang yang telah mengikutinya. La yanqusu dzalika min atharihim syai'a, dan ketika dia menanggung dosa tidak mengurangi dosa orang-orang yang telah mengikutinya. Allahu Akbar. Serem kalau udah bahas begini. Kalau bagian pertama enak, kalau bagian kedua takut. Udah gitu aja. Semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Anda berikan 3. Ini satu dan 3 juga. Tolong sebutkan salat sunnah rawatib apa saja. Oh tadi Anda belum ya. Yang pertama salat sebelum salat subuh 2 rakaat. Dengan cara yang pertama seperti biasa membaca surat Al-Fatihah, terus rakaat yang pertamanya membaca Al-Kafirun, dan yang rakaat keduanya membaca surat Al-Ikhlas. Dan sholat sunnah rakaat al-fajr ini mempunyai kekhususan tersendiri, yaitu dianjurkan untuk kita sholatnya agak cepat. Kalau yang lain itu lama-lama itu bagus. Kalau sholat sunnah qabliyah fajar ini kita lebih cepat, lebih bagus. Sehingga Nabi Aisyah radhiyallahu anha ketika melihat Nabi sholat mengatakan, saya tidak tahu apakah Nabi ini membaca surat Al-Fatihah apa tidak, karena Nabi mempercepat dari seperti biasanya. Tapi dengan ketentuan apabila sholat kita sudah cepat, jangan dipercepat lagi. Jadi standar berapa bacanya itu harus kita perhatikan. Oh kita sudah cepat, berarti harus dipercepat lagi. Ada mungkin dari kita yang sholat berrakaat itu 3 menit, ya kan? Maka bisa dikurangi jadi 2 menit, karena sesuatu yang mengenai sunnah itu lebih afdal daripada memperberat diri tapi menyelisihi sunnah. Sehingga para ulama mengatakan ketika seorang salat qabliyah fajar dengan membaca rakaat yang pertama itu dengan Al-Kafirun dan yang kedua dengan Al-Ikhlas, itu lebih baik daripada orang yang salat qabliyah fajar rakaat yang pertamanya Al-Baqarah, rakaat yang keduanya Ali Imran, subuhnya nanti jam 8. Itu lebih baik. Karena
Karena yang pertama adalah sesuai sunnah, yang kedua menjauhi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang sholat qabliyah zuhurnya 2 rakaat sebelum zuhur, terus sesudah zuhurnya 4 rakaat sebelum zuhur 4 rakaat 2, terus sesudah zuhur 2 rakaat, terus sesudah maghrib 2 rakaat, dan sesudah isya 2 rakaat. Cukup. 2 pertanyaan lagi. Pak Mansur, karena kata Nabi kabir, utamakan yang lebih senior. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan sholat qobliyah subuh. Kan? Setelah orang baca sholat qobliyah subuh, itu adalah ada sholat sunnah lagi apa enggak? Tidak ada. Jadi cukup 2 rakaat saja. Jadi yang namanya qobliyah subuh itu 2 rakaat yang dilakukan di dalam masjid. Bisa bukan hanya di dalam masjid, karena Nabi melakukannya di rumah. Jadi misalnya kita masuk dengan tahiyatul masjid, ya sudah sekalian. Tidak dianjurkan untuk kita sholat tahiyatul masjid 2 rakaat terus lagi 2 rakaat. Ada seorang yang sholat subuh, sebelum subuhnya itu sholat sunnahnya sampai beberapa rakaat, maka ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, seorang imam di Madinah. Maka ketika ditegur oleh Sa'id bin Musayyib, orang ini mengatakan, wahai imam, apakah Allah itu akan mengazab saya dalam sholat saya dan rukuk saya ketika saya memperbanyak? Maka kata Sa'id bin Musayyib, la, walakin yu'adzimuka Allahu ala khilafis sunnah. Tidak. Tetapi Allah akan mengazab kamu karena sebabkan kamu menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Sudah cukup. Bisa. Lebih baik lagi kalau kita sholat tahiyat atau sholat sunnahnya di rumah, karena Nabi itu tidak pernah sholat sunnah qabliyah subuh kecuali di rumah. Sehingga yang meriwayatkan sholat sunnahnya beliau adalah Aisyah, Hafsah, dan Abdullah bin Umar. Ketika meriwayatkan mengatakan haddatsatni Hafsah. Hafsah menceritakan bahwasanya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasjudu sajdatain khafifatain, bahwasanya Nabi itu salat 2 rakaat yang ringan. Itu disebut yang ringan. Ketika di waktu yang saya tidak bisa masuk ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Pak Mardi, sebentar ini. Antum dulu enggak apa-apa, yang perlu disini. Kalau membahaskan mengenai sholat syuruk. Sholat syuruk itu ketika seseorang dia berzikir di masjid, berzikir setelah sholat subuh, dia berzikir sampai di sini kan sudah ada waktu terbitnya matahari, sampai waktu terbitnya matahari. Tapi setelah waktu terbitnya matahari, dia dianjurkan untuk sholat, tapi diberikan jeda 10 menit atau 15 menit. Karena ketika matahari terbit itu kita dilarang untuk sholat sunnah. Tapi setelah kita memberikan waktu 10 menit 15 menit baru kita menunaikan sholat syuruk. Dan itu ganjarannya seperti orang umrah. Pak Mati, terakhir tentang zikir yang mau tidur. Untuk fadilah zikir mau tidur. Fadilah zikir mau tidur itu. Tadi itu. Ya, itu. Lebih baik dari pembantu. Dengan makna disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ketika seorang itu berzikir kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kekuatan kepadanya. Kekuatan jasmaninya itu akan dia dapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik dari pembantu di sini, maka dia akan mendapatkan kekuatan jasmani untuk menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Baik, akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.